Ki Gongsa tidak bangun-bangun. Nyi Gongsa berniat untuk membangunkan sang suaminya. Ki, ubi rebusnya sudah siap, nanti keburu dingin loh, bisik Nyi Gongsa sambil menepuk punggung suaminya. Namun tak ada reaksi sama sekali. Hal itu membuat curiga Nyi Gongsa. Setelah dilihat-lihat, ternyata tidur Ki Gongsa tidak hanya tidur biasa, tapi tidur untuk selamanya. Tangis dan jerit Nyi Gongsa membuat kaget para warga dan tetangga. Pandansari, bapakmu telah tiada, Pandansari, ratap Nyi Gongsa kepada Pandansari. Lalu Ki Gongsa pun dimakamkan di desa tersebut. Setelah meninggalnya Ki Gongsa, pembuatan gong tetap berlanjut diteruskan oleh Nyi Gongsa. Namun tidak seramai ketika Ki Gongsa masih hidup. Pembuatannya hanya berdasarkan pesanan saja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nyi Gongsa dan Pandansari menanam padi di sekitar daerah sini, karena daerah ini sangat cocok untuk ditanami padi. Suatu hari, datanglah seorang pejabat Mojopahit untuk memesan gong yang untuk digunakan kegiatan upacara di Keraton Mojopahit. Betapa bangga dan senangnya Nyi Gongsa, walaupun suaminya telah meninggal, namun masih diberi kepercayaan kepada masyarakat Keraton Mojopahit untuk membuat gong. Nyi Gongsa tidak berani untuk mematok harga, namun pejabat pun memberi harga lebih dari biasanya. Dan itu pun telah disepakati selama 8 dino atau selama 35 hari. Setelah pejabat Mojopahit itu pulang, dibuatlah gong ini. Kebiasaan Ki Gongsa tidak ditinggalkan oleh Nyi Gongsa, yaitu melakukan ritual dan tirakat. Nyi Gongsa pun dibantu oleh anak tercintanya, yaitu Pandansari. Hari demi hari sudah berlalu, pembuatan gong pun sudah selesai. Suaranya merdu, indah dan kuat. Sangat cocok kalau gong ini digunakan di Keraton Mojopahit. Namun beberapa hari telah berlalu, gong itu belum diambil. Nyi Gongsa semakin gelisah karena menunggu dan menunggu utusan atau pejabat Mojopahit untuk mengambil gong ini. Suatu malam, Nyi Gongsa gelisah dan sulit tidur. Maka dibangunkanlah anak tercintanya. Pandansari, anakku, besok pagi-pagi engkau pergi ke Keraton Mojopahit untuk memberitahukan kalau gong yang kita buat sudah selesai dan kapan akan diambilnya. Lalu Pandansari pun menjawab, "Baik ibu, besok pagi saya akan berangkat ke Keraton Mojopahit." Keesokan harinya, Pandansari pun sudah bersiap pergi ke Keraton Mojopahit. "Ibu, mohon doa restunya, Bu. Saya akan berangkat." Sungkem dan salam Pandansari kepada ibunya. "Pergilah, Duk. Hati-hati di jalan." Selama itu, Pandansari pun berangkat. Lalu saat sore hari, Pandansari belum pulang. Dan itu pun membuat Nyi Gongsa gelisah, karena putri satu-satunya belum pulang juga. 1 hari, 2 hari, bahkan sudah 1 bulan Pandansari belum pulang. Itu membuat Nyi Gongsa semakin gelisah. Maka setiap hari, setiap malam, Nyi Gongsa menabuh-nabuh gong ini sambil memanggil Pandansari. "Pandansari! Mantu Odo! Ibu merindukanmu, Pandansari! Pandansari!"
memukul dengan keras-keras gong ini. Lalu Nyi Gongsa pun jatuh sakit karena menahan rindu kepada anaknya. Patasari, anakku. Suatu hari, tetangga tak mendengarkan suara gong tersebut. Itu membuat curiga para warga tetangga. Pikir para warga bahwa Pandansari sudah pulang dan mereka berpelukan mesra. Namun, salah satu tetangga mencoba menengok jendela rumah Nyi Gongsa yang dalam keadaan terbuka. Astaga, Nyi Gongsa telah meninggal dunia. Nyi Gongsa telah meninggal dunia, jerit para warga itu. Nyi Gongsa telah tiada, dalam keadaan tergeletak di jobin kamar tidurnya. Nyi Gongsa meninggal karena menahan rindu kepada anaknya. Warga yang melihat jenazah Nyi Gongsa merasa sangat kasihan. Kasih ibu memang sepanjang jalan, tapi kasih anak memang sepanjang galah. Nyi Gongsa dimakamkan di sebelah makam suaminya. Warga pun mengkeramatkan makam mereka. Dan tempat itu menjadi Dusun Karanggongsa di Desa Padi, Kecamatan Gondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.